Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya, dengan Rahma. Untuk topik kali ini, saya akan bicara tentang stres kerja. Bekerja. Bekerja itu apa sih? Mengerjakan tugas sesuai dengan job desk, ada deadline tugas, kemudian ada struktur organisasi dan iklim kerja, ada hubungan antar tenaga kerja, ada tanggung jawab yang tumpang tindih karena tidak ada batas yang jelas, rapat online, dan bentuk-bentuk pekerjaan yang menyesuaikan dengan tuntutan masa pandemi saat ini. Dan hal-hal ini juga bisa menyebabkan stres di tempat kerja. Apa penyebab stres? Biasanya orang menjadi stres karena ada situasi yang tidak menyenangkan. Bisa karena ketegangan kerja, bisa karena keterasingan kerja, bisa karena konflik kerja. Nah, kita bahas satu-satu tentang ketegangan kerja. Ketegangan kerja ini sedikit kegelisahan sampai rasa cemas yang melumpuhkan. Waduh, kayak lumpuh gitu ya, tapi bukan lumpuh sih sebenarnya. Nah, ketegangan kerja ini tidak selalu bermakna negatif, tapi kadang-kadang juga membawa dampak positif. Nah, ketegangan kerja yang sering terjadi akan membawa dampak pada penurunan prestasi kerja. Apabila orang ketegangannya itu bertumpuk, itu yang membuat orang menjadi stres. Tapi apabila ketegangan kerja itu tidak sampai situasinya cukup berat, itu malah justru sebenarnya bisa menjadikan apa ya, awareness atau kesadaran kita bahwa ada sesuatu nih yang menyebabkan kita tegang. Nah, ada faktor yang menyebabkan ketegangan, yaitu faktor lingkungan kerja, faktor diri individu, dan faktor masyarakat. Jadi faktor lingkungan kerja, di mana lingkungan kerja itu kadang-kadang membuat nggak nyaman atau ada sesuatu yang baru yang membuat kita nggak nyaman. Atau sebenarnya faktor dari individu sendiri, misalnya karena saya memang agak sulit dalam menerima perubahan, atau misalnya karena saya sebagai individu itu adalah orang yang sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga ketika kita berada di dalam suatu kelompok kerja yang membutuhkan keaktifan dari semua anggota kelompoknya, jadi membuat saya tegang karena saya kok merasa nggak nyaman gitu kerja dengan banyak orang di dalam suatu lingkungan kerja. Atau faktor masyarakat, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang mendapat konotasi negatif walaupun sebenarnya tidak dari masyarakat. Jadi masyarakat sudah menjudge atau menilai bahwa pekerjaan itu negatif. Tapi kalau kita bisa runut lebih lanjut, sebenarnya pekerjaan itu tidak berkonotasi negatif, tapi karena itu sudah menjadi stereotip, paradigma di dalam suatu masyarakat, pada akhirnya menyebabkan kita menjadi tegang ketika kita mendapatkan pekerjaan di tempat tersebut. Kemudian kita bisa bicara tentang keterasingan kerja. Pekerjaan itu seharusnya membuat manusia merasa kehadirannya dan mencintai pekerjaan dengan bersemangat selalu menggelora ketika mereka bekerja. Tapi kenyataannya tidak banyak orang. Kenyataannya banyak orang yang mengeluh terhadap pekerjaannya. Mungkin merasa bosan, tidak bahagia, merasa direndahkan, merasa ditindas, sehingga ada timbul gejala-gejala keterasingan. Nah, sebab timbulnya gejala keterasingan ini ada dua. Yang pertama bersifat struktural. Ini berasal dari struktur yang ada dan faktor eksternal. Contohnya proses mekanisasi di mana peran manusia diambil alih oleh mesin. Ini juga bisa menyebabkan keterasingan karena biasanya mungkin ya kita ambilkan contoh di pabrik rokok yang dulu rokok dilinting misalnya oleh manusia, tenaga manusia. Sekarang karena ada modernisasi, beberapa pabrik itu sudah menerapkan mekanisasi sehingga rokok itu sudah dilinting oleh mesin. Nah, mandor yang mungkin biasanya ketemu dengan orang, mengawasi pekerjaan para buruh, itu sekarang mereka harus mengawasi mesin. Ada keterasingan di sana karena ada perubahan di situ. Atau bisa juga berasal dari struktur organisasi, bisa jadi struktur organisasi yang terlalu panjang yang menyebabkan gap yang terlalu
luas ya antara bawahan dengan atasan, terutama atasan yang ada lapisan yang bertumpuk-tumpuk, sehingga informasi itu kadang-kadang sulit juga diterima secara langsung oleh atasan yang berkepentingan. Jadi harus ke atasan langsung, misalnya dari buruh ke mandor, nanti mandor ke leader, kemudian ke kasih ke kabak, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah bersifat fungsional. Ini berasal dari faktor internal pekerja, kondisi mental, kualitas pekerja yang memenuhi tuntutan kerja sesuai dengan spesifikasinya. Jadi misalnya karena memang pekerja itu tidak siap dengan adanya perubahan-perubahan, sementara sudah dituntut untuk melakukan perubahan. Contoh yang sederhana aja sekarang ini. Sebelum pandemi kita tahu ada internet, kita tahu ada sistem daring, pakai Zoom, Gmeet, atau malah sebagian orang tidak tahu. Tapi begitu ada pandemi di mana tatap muka, kumpul-kumpul juga dibatasi, sehingga akhirnya banyak orang yang memanfaatkan fasilitas Zoom, fasilitas Google Meet, Webex, dan lain sebagainya. Yang mana tadinya orang yang tidak mengenal kemudian harus menggunakannya ketika dia tidak bisa beradaptasi pada situasi-situasi seperti tersebut, itu menyebabkan dia merasa terasing. Nah, sementara orang yang sudah bisa beradaptasi atau mulai bisa beradaptasi sudah bisa mulai mengatasinya. Yang sulit yaitu akhirnya menjadi kagok kan, teman-temannya begini, dia kok menjadi begini, atau justru juga karena fasilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan misalnya tatap muka via daring. Nah, itu juga seringkali menyebabkan keterasingan kerja. Konflik kerja. Konflik ini terjadi karena seseorang memiliki kebutuhan, keinginan, dan kepentingan yang harus dipuaskan, dan hal ini terancam karena adanya tindakan, ucapan, atau keputusan orang lain yang tidak sesuai. Akibat konflik timbulnya kecewa dan tekanan bagi orang yang mengalaminya. Jadi biasanya konflik itu apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan itu tidak sesuai. Nah, itu ada konflik di sana. Nah, cara memecahkan konflik itu orang bisa menghindar, bisa bekerja sama, bisa mengenali dan mendiskusikan sumber-sumber konflik. Jadi kalau menghindar itu ya dia ya menghindar, dia akan mengatakan pada dirinya sendiri, daripada ribut biarlah saya ngalah, saya pergi aja, atau mungkin udah hal itu tidak usah dibahas. Nah, itu menghindar, padahal sebenarnya masih ada konflik di sana, konflik batin, konflik dalam pekerjaan yang nggak terselesaikan. Nah, sementara yang dimaksud dengan bekerja sama adalah kita ya sudah, saya karena ada konflik, mungkin saya ngalah, saya ngikutin, tapi saya sudah berbesar hati untuk istilahnya menerima apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dalam konflik itu. Sementara mengenali dan mendiskusikan sumber-sumber konflik, kita diskusi dengan orang yang berkonflik dengan kita. Mencari pemecahannya bagaimana supaya kita sama-sama enak. Tidak ada ganjelan atau grundel di dalam hati, jadinya hatinya menjadi nggak enak gitu. Nah, ini cara-cara untuk memecahkan konflik. Hasil dari proses kerja itu adalah tenaga kerja yang dapat mengalami stres. Orang yang mengalami stres itu bisa kena penyakit ya, menjadi sakit, baik secara fisik maupun secara mental, sehingga mereka tidak dapat bekerja secara optimal. Nah, dari sini kita akan melihat stres itu adalah suatu abstraksi. Orang tidak bisa melihat pembangkit stres atau stresornya. Yang dapat dilihat adalah akibat dari pembangkit stres. Nanti kita bicarakan apa sih akibat dari pembangkit stres itu, supaya kita bisa mengenali bahwa sebenarnya stres itu seperti apa, gejalanya bagaimana, akibatnya seperti apa, dan mengatasinya bagaimana. Kenapa? Karena diharapkan kita pada nantinya bisa mampu bekerja secara optimal ini. Dan membuat kita juga nggak stres gitu. Stres kerja ini terjadi apabila seseorang kurang mampu mengadaptasikan keinginan-keinginan dengan kenyataan yang ada, baik kenyataan yang ada di dalam maupun di luar dirinya.
Terjadinya ketidakseimbangan antara sumber daya yang ada pada diri seseorang, contoh biologis, psikologis maupun sosial terhadap beban yang diterima. Jadi bisa jadi karena memang sumber dayanya misalnya dia tidak mampu mengetik dengan laptop ya, dia taunya mesin ketik yang lama. Nah, beban yang diterima itu dia harus lebih cepat. Nah, laptop kan lebih cepat daripada mesin ketik yang lama yang manual itu tok tik tok tik tok gitu kayak gitu itu. Nah, itu bisa menimbulkan stres juga gitu. Kemudian hasil dari tidak atau kurang adanya kecocokan antara orang dengan lingkungannya. Ini yang bisa mengakibatkan ketidakmampuannya untuk menghadapi berbagai tuntutan terhadap dirinya secara efektif. Misalnya karena dia berasal dari kota A yang budayanya berbeda, ketika dia harus pindah pulau dan beda kota, kemudian dia sudah menanamkan pada dirinya sendiri, bisa nggak ya aku beradaptasi ke sana, nanti kalau begini bagaimana, itu sudah merupakan stres. Jadi apalagi ketika dia di sana berhadapan dengan teman-temannya yang mungkin dari cara bicaranya aja bisa jadi terlalu halus yang membuat akhirnya dia mengalami stres kerja. Apa itu stres? Stres terjadi bila pikiran dan tubuh Anda bereaksi terhadap sebuah situasi yang nyata maupun yang dibayangkan. Biasanya stres diawali dengan keadaan atau situasi yang tidak menyenangkan, baik situasi yang nyata maupun yang dibayangkan. Umumnya kita merasa stres itu merupakan suatu kondisi yang negatif, suatu kondisi yang mengarah ke timbulnya penyakit fisik maupun mental, atau mengarah pada perilaku yang tidak wajar. Tapi, perlu dipahami bahwa ada stres yang merupakan stres destruktif atau ancaman yang mencemaskan, dan ada pula stres yang merupakan stres yang konstruktif yang merupakan kekuatan positif. Semakin tinggi dorongan berprestasi, maka semakin tinggi tingkat stres. Dan biasanya kalau stres tersebut menjadi kekuatan yang positif, maka produktivitas dan efisiensinya menjadi produktif. Stres dalam jumlah tertentu dapat mengarah pada gagasan-gagasan yang inovatif dan keluaran yang konstruktif. Tapi sampai pada titik tertentu, bekerja dengan tekanan batas waktu dapat merupakan proses kreatif yang merangsang. Jika seseorang terlalu ambisius, beban kerja berlebihan, tuntutan pekerjaan tinggi, maka unjuk kerja dapat menjadi rendah. Ini yang dimaksudkan adalah gini. Stres itu tidak selalu berkonotasi negatif. Nah, stres yang positif itu memang akan mendorong produktivitas kita. Nah, pada saat titik tertentu, titik di mana kita harus mengenali diri kita sendiri, stres itu akan justru membuat inovasi ya, membuat kita lebih produktif. Nah, tapi apabila itu dilakukan terus-menerus, kita dalam kondisi stres yang terus-menerus, maka akan menurun daya produktivitas kita. Unjuk kerjanya menjadi rendah, tuntutan pekerjaan akhirnya membuat kita merasa terlalu tinggi, akhirnya produktivitas kita rendah. Oleh karena itu, Anda juga harus tahu titik mana saya stres itu produktif, dan pada saat itu sudah terlalu berlebihan dan mulai menurun ya, kita harus mulai menghilangkan stres kita. Jangan sampai stres itu menjadi suatu kekuatan yang destruktif atau sesuatu yang mengancam kita. Nah, agar tetap berada dalam kesehatan yang baik dan bekerja dalam titik puncak, kita harus mampu mengenali titik optimal kita dan mampu menggunakan teknik-teknik mengatasi stres. Untuk kebanyakan orang, stres tidak cepat menyebabkan sakit keras ya. Semakin besar perubahan kehidupan atau tuntutan untuk adaptasi, ini beban dari stres, maka semakin rendah perlawanan badan kita terhadap penyakit dan semakin serius penyakit yang berkembang. Ini alur stres, yaitu tahapan pertama adalah situasi yang tidak menyenangkan ini. Kemudian tahapan kedua adalah Anda menangkap ancaman dari situasi tersebut. Anda tahu akhirnya ada situasi yang nggak enak, Anda tangkap situasinya, bahwa situasinya mengancam. Yang muncul adalah respon emosi. Ini masuk pada tahap 3. Terus kemudian setelah respon emosi, respon fisik Anda muncul. Nanti Anda akan tahu apa yang dimaksud dengan respon fisik. Gejala-gejala fisik kita muncul. Mungkin bisa dengan sakit kepala, sakit perut, diare. Dan tahap 5 adalah konsekuensinya dari
apa yang diakibatkan dari situasi yang tidak menyenangkan itu. Nah, gejala stres ini akan kita pelajari. Kenapa? Karena manusia merupakan kesatuan antara jiwa dan badan, roh dan tubuh, spiritual dan material. Gejala atau simptom stres bisa terdapat pada fisik, emosi, intelek, dan interpersonal. Artinya apa? Karena kita manusia badan dan jiwa, nah gejala stresnya itu timbulnya bisa pada badan kita, bisa pada jiwa kita. Ibaratnya kalau orang stres itu kan abstrak ya, kita nggak tahu orang itu stres apa enggak. Tapi kita tahu dia stres itu dari gejala atau simptomnya. Contoh kalau misalnya simptomnya kita apa keluar lendir dari hidung, terus kemudian mata berair, kemudian tenggorokan serik. Ini kan simptom atau gejala. Kita bisa mengatakan dia mau flu atau dia kena flu. Nah, ini sama. Dengan adanya gejala-gejala yang kita pelajari ini, kita akan tahu, oh kita stres nggak ya kira-kira gitu. Ada gejala stres yang masuk dalam gejala psikologis, misalnya cemas, tegang, bingung, marah, sensitif, memendam rasa. Ini termasuk gejala psikologis dari stres ya. Komunikasi nggak efektif, kadang-kadang mungkin ada masa di mana dia ketika diajak bicara nggak nyambung, bukan yang terus-menerus ya gitu. Mengurung diri, sudah mengarah kepada depresi. Ini sebenarnya lebih ke dari stres ya, tapi lebih kepada gini. Dia ini istilah orang awam sebenarnya kalau mengatakan depresi itu lebih pada dia sulit diajak bicara ya gitu. Kemudian merasa terasing dengan situasi atau lingkungannya, atau malah justru dia mengasingkan diri, misalnya di kamar aja nggak keluar-keluar. Atau mungkin kalau Anda sudah mengalami kebosanan, itu bosan ya, itu sebenarnya ya salah satu gejala dari stres secara psikologis. Atau ketika bekerja ada ketidakpuasan, terus pernah nggak Anda ngalami, aduh capek banget, lelah banget rasanya, itu lelah mental. Kemudian fungsi intelektual menurun, yang biasanya katakanlah saya dalam 1 jam bisa mengerjakan apa, A, B, C, D, E, F gitu. Ternyata dalam 1 jam ini kita separuhnya aja nggak ada gitu dari yang biasanya. Ini sama aja dengan kehilangan daya konsentrasi, kehilangan spontanitas, kehilangan kreativitas, kehilangan semangat hidup. Ini juga gejala psikologis yang disebut dengan gejala stres. Harga diri dan percaya diri juga bisa menurun. Gejala fisik, detak jantung, tekanan darah meningkat, sekresi adrenalin dan non-adrenalin meningkat, gangguan lambung, jadi yang mudah kena MAH atau asam lambungnya naik, tiba-tiba asam lambung naik, itu kadang-kadang bukan karena makanan, tapi karena memang kita dalam kondisi yang nggak fit, kita kondisi stres gitu. Mudah terluka, mungkin heran ya, mudah terluka itu seperti apa ya Bu ya gitu. Nah, ibaratnya gini, mungkin Anda pernah mengalaminya, satu lembar kertas ya, kertas ukuran entah 80, 70 gram itu kan sebenarnya tidak berbahaya gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa teriris jari kita karena kertas tersebut. Kenapa bisa teriris? Kalau sekarang Anda nggak stres ya, Anda iris-iriskan deh kertas itu ke tangan kita nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada masa di mana kita stres, mungkin dalam situasi terburu-buru, tiba-tiba kertas itu kayak mengiris jari kita, tangan kita, keluar darahnya dikit. Nah itu sebenarnya kondisinya stres, mudah terluka seperti itu gitu. Atau tiba-tiba muncul lebam di pangkal paha atau di pangkal lengan kita, nggak tahu tadi kok kayaknya nggak kebentur gitu, tapi ada lebam-lebam. Nah itu kadang-kadang karena kita stres ya nggak kita sadari gitu. Mudah lelah secara fisik, mengarah kepada kematian ya kalau sudah kondisinya sudah parah, itu sudah rasanya pengen pengen nggak ada di dunia inilah gitu. Kemudian ada gangguan kardiovaskular, gangguan pernafasan, lebih sering berkeringat, gangguan pada kulit, mungkin seperti alergi, yang tadinya tidak alergi, tiba-tiba muncul alergi, itu juga bisa karena stres. Pusing, migrain, kanker, ketegangan otot, problem tidur, sulit, atau malah justru terlalu banyak tidur. Nah, ini yang gejala perilaku.
yaitu menunda, menghindari pekerjaan, prestasi dan produktivitas menurun, mabuk, penggunaan minuman keras, narkoba, perilaku sabotase, frekuensi absensi meningkat, perilaku makan tidak normal, nafsu makan dan berat badan turun drastis, perilaku berisiko tinggi meningkat seperti ngebut, mungkin judi, agresivitas dan kriminalitas meningkat, kualitas hubungan interpersonal menurun, mungkin ada kecenderungan bunuh diri. Jadi ini adalah gejala-gejala perilaku yang bisa kita lihat orang ini kayaknya stres gitu. Kemungkinannya dia kebanyakan stres gitu. Orang yang menunda-nunda itu kan ya nanti wes kok kayaknya susah ya, itu kan sebenarnya sudah stres sebenarnya. Sumber stres di lingkungan kerja seperti tuntutan kerja, mungkin beban kerja yang terlalu berat, tanggung jawab kerja, misalnya menyelamatkan orang, para medis, pemadam kebakaran, ini juga sumber stres di lingkungan kerja ya, karena tanggung jawabnya berat kan, di mana misalnya para medis atau supir ambulan deh, kan dia punya tanggung jawab untuk menyelamatkan orang yang dia bawa, sementara dia harus nyupir dengan cepat, dia harus memperhatikan jalan, keselamatan orang di jalan, dan yang dia bawa itu harus dia utamakan. Nah, ini juga bisa menimbulkan stres. Lingkungan kotor ya, lingkungan fisik kotor, bising, pengap, panas itu juga bisa menimbulkan stres. Rasa kurang memiliki pengendalian atau insufficient control, misalnya kurang memiliki kontrol terhadap manusia atau alat kerja. Misalnya dia nggak bisa internetan padahal pekerjaannya harus pakai internet dan dia belajarnya itu susah banget. Nah ini juga bisa menimbulkan stres. Atau hubungan antar manusia yang buruk dengan rekan sekerjanya, dia nggak cocok, itu bisa. Kurang pengakuan dan peningkatan jenjang karir, rasa kurang aman dalam bekerja. Nah ini model stres dalam pekerjaan. Bagaimana lingkungan pekerjaan ini timbulnya stres itu bisa karena intrinsik dalam pekerjaan, tuntutan fisik dan tugasnya, peran dalam organisasi, konflik peran dan ketaksaan peran, artinya ini ada tugas-tugas yang menumpuk ya, pengembangan karir, mungkin ketidakpastian dari pekerjaan atau kepincangan status, hubungan dalam pekerjaan, ini hubungan antar tenaga kerja, struktur dan iklim organisasi yang mana mungkin bisa jadi karena strukturnya terlalu panjang sehingga komunikasi antara bawahan dengan atasan terlalu jaraknya terlalu jauh dan gapnya terlalu jauh sehingga informasi itu tidak cepat tersampaikan. Perintah dari atasan ke bawah yang harusnya bisa dicepat itu menjadi lama, itu seringkali juga menyebabkan frustasi dan akhirnya timbul stres. Stres bisa muncul di lingkungan di luar pekerjaan ya, dari keluarga dan masyarakat. Bagaimana keluarga misalnya tidak mendukung dari pekerjaannya itu bisa membuat stres. Kemudian paradigma dari masyarakat yang negatif seperti itu. Dan individu stres karena individunya sendiri, baik itu dari sisi kepribadiannya, kondisi badannya, ciri-ciri karakteristik dari dia sendiri itu juga bisa menimbulkan stres, di mana ada ciri pribadi seseorang itu yang mudah kena stres, ada yang enggak, sehingga kadang-kadang sumber stres yang sama tapi bisa direaksikan berbeda oleh dua individu yang memiliki karakter dan sifat pribadi yang berbeda. Nah, gejala-gejala stres ini muncul bisa berupa gejala fisik, tekanan darah, diare, obstipasi, gejala psikologis, kecemasan, ketidaktegasan, gejala perilaku merokok peminum, gejala organisasi, angka absensi meningkat, ini yang bisa menyebabkan pengaruhnya pada kesehatan mental. Metode mengelola stres itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan farmakologis, yaitu memanfaatkan obat pemenang di bawah pengawasan psikiater atau dokter. Kemudian ada pendekatan behavioral, yaitu relaksasi, desentralisasi sistematis yang mengurangi ketakutan atau kecemasan. Umpan balik bio, pemantauan proses fisiologis seperti detak jantung, denyut nadi, ketegangan otot dengan alat elektronis,
atau peniruan, modeling, cara belajar melalui pengamatan dan pergaulan. Ini biasanya dilakukan oleh bantuan atau pengawasan dari ahlinya. Kemudian ada metode pendekatan kognitif, ini membantu seseorang mengatur kembali pola berpikirnya dengan terapi rasional emotif terapi yang dilakukan oleh seorang yang ahlinya, misalnya ke psikolog atau ke psikiater. Bisa juga dengan meditasi, ini merupakan cara untuk memusatkan diri dan perhatian pada suatu objek, pemikiran atau bayangan untuk menciptakan ketenangan dan yang kalah efektif dibandingkan dengan relaksasi. Jadi relaksasi itu kan ringan ya, mungkin relaksasi itu bisa Anda tarik nafas dalam-dalam, Anda hembuskan, bisa lakukan peregangan, Anda mungkin remas-remas tangan Anda, bisa minum air putih itu juga termasuk relaksasi. Nah, kita perlu memanajemen stres. Kenapa? Karena stres dalam pekerjaan itu dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa ada dampak negatif, yaitu berusaha mencegah timbulnya stres dengan meningkatkan ambang stres dan menampung akibat fisiologikal dari stres. Memanajemen stres ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya stres kerja jangka pendek menjadi stres kerja jangka panjang atau stres kronis. Nah, untuk memanajemen stres itu dapat diusahakan misalnya untuk merubah faktor-faktor di lingkungan agar tidak merupakan pembangkit stres. Jadi bisa juga merubah faktor-faktor dalam diri individu. Nah, contoh yang pertama adalah misalnya kalau memang di perusahaan itu disinyalir hampir semua orang di sana mengalami stres. Berarti faktor apa sih yang menyebabkan stres? Oh, bisa jadi penerangan di situ kurang terang sehingga orang kok kayaknya bawaannya itu marah aja di sana, stres di sana. Nah, itu bisa dirubah di faktor-faktor lingkungannya. Nah, atau bisa mengubah faktor di dalam individu kalau memang hanya satu orang yang mengalami kondisi stres. Jadi ambang stres meningkat, tidak cepat merasakan situasi yang dihadapi sebagai penuh stres kalau ambang stresnya meningkat. Nah, kalau toleransi stresnya juga meningkat, dia akan dapat lebih lama bertahan dalam situasi yang penuh stres. Tidak cepat menunjukkan akibat yang merusak dari stres pada badan. Jadi bisa mempertahankan kesehatan. Teknik yang dapat digunakan, kerekayasaan organisasi, ini lebih pada kita merubah apa yang menyebabkan stres di organisasi. Misalnya kayak tadi contoh, secara struktur ternyata informasi itu lambat nyampainya dari atasan ke bawah maupun dari bawah ke atasan. Sehingga mungkin struktur organisasinya perlu dipotong lebih pendek supaya informasi itu bisa lebih cepat dan tidak menimbulkan stres bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau kerekayasaan ini kepribadian ya seperti tadi, mungkin karena dia merasa tidak mampu, ya kita rubah proses perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran negatifnya dia menjadi lebih positif. Nah, ini memang ada teknik-teknik khusus ya. Nah, kita bisa juga melakukan teknik penenangan pikiran, mungkin dengan meditasi, relaksasi, dan lain sebagainya. Kita juga bisa melakukan teknik penenangan melalui aktivitas fisik. Misalnya ada orang yang ketika gerak fisiknya itu dia reda, ketegangannya reda sehingga stresnya menurun. Misalnya kalau dia olahraga atau dia ke mana? Naik jet coaster misalnya, itu juga teknik penenangan ya melalui aktivitas fisik. Atau nanti kalau misalnya Anda stres mau ngapain gitu, Anda coba cuci motor, itu penenangan juga melalui aktivitas fisik. Jalan-jalan, window shopping, ini juga aktivitas fisik. Tips untuk meminimalkan timbulnya stres, pertahankan kesehatan tubuh agar tidak sakit. Terimalah diri sendiri apa adanya, tetap memelihara hubungan interpersonal, lakukan tindakan positif dan konstruktif dalam mengatasi sumber stres, dan tetap jaga hubungan sosial. Jadi, terima diri sendiri apa adanya. Pelihara hubungan sosial ya, terus tetap positif untuk mengatasi stres ini. Salah satu aspek penting untuk memanage stres adalah mengatur waktu Anda. Apa yang Anda lakukan dengan waktu Anda? Berapa banyak waktu yang Anda sia-siakan dalam satu hari? List aktivitas Anda, letakkan skala prioritas terhadap aktivitas tersebut,
Nanti Anda akan belajar bagaimana cara meletakkan suatu prioritas. Kemudian lakukan mana yang penting dari aktivitas yang Anda lakukan. Nah, ini Anda perlu menantang pikiran negatif yang muncul dengan cara hentikan pemikiran negatif yang muncul tentang situasi yang terjadi atau tentang diri Anda. Jadi hentikan. Anda pikir, udahlah, ndaklah gitu. Kontrol pemikiran negatif atau kekhawatiran yang perlu dipahami sebelumnya adalah menyadari pemikiran negatif tersebut dan berusaha menghentikannya. Berusaha mengubahnya dengan penguatan yang positif atau setidaknya menantang atau mempertanyakan kembali pemikiran negatif tersebut. Yang perlu Anda lakukan, Anda perlu konsentrasi pada apa yang bisa dilakukan. Misalnya mengurangi ketidakpastian. Jadi apa yang harus dilakukan? Temukan informasi atau klarifikasi yang dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti atau memiliki arti ganda dapat menciptakan stres baru. Anda bisa menganalisa untung ruginya. Apa untungnya, apa ruginya jika saya menggunakan cara tersebut. Anda bisa mempertahankan perspektif. Saat mengalami stres akan mudah untuk kehilangan perspektif, sesuatu yang terasa seperti tidak dapat diatasi. Beberapa pertanyaan dapat diajukan pada diri sendiri. Apakah ini benar-benar suatu masalah? Apakah ini masalah orang lain? Dapatkah saya menentukan prioritas dari masalah yang ada? Apakah ini benar-benar penting? Nah, ini juga perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri untuk bisa mengurangi tingkat stres kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Menggunakan visualisasi, membayangkan diri Anda sendiri dalam keadaan senang atau sukses, ini juga bisa mengurangi stres. Dengan mencoba mengingat pengalaman yang menyenangkan atau tempat yang nyaman yang pernah Anda kunjungi. Cara ini bisa dikombinasikan dengan pola pernafasan atau relaksasi. Sugesti positif. Gunakan bahasa dan pernyataan positif pada diri sendiri. Bahasa dan pernyataan yang positif berguna untuk membangun kepercayaan terhadap diri sendiri dan menantang pemikiran negatif yang muncul. Sugesti positif akan sangat berguna jika sugesti tersebut realistis dan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang akan dicapai. Menghitung 1 hingga 10, ini dapat memberikan Anda kesempatan untuk mengontrol dan berpikir kembali tentang situasi yang sedang terjadi atau mencari strategi coping yang lebih baik. Atur tingkat stres Anda, jadikan stres merupakan dorongan untuk berprestasi. Terima kasih banyak, salam dari saya, nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.